Shalom sahabat Kristiani dimanapun Anda berada, jumpa kembali di channel Alkitab Suara Tuhan. Konten kita kali ini berjudul, Baik belum tentu benar. Perdebatan antara baik dan benar tidak pernah ada habisnya. Ada yang mengatakan bahwa menjadi baik lebih penting daripada menjadi benar. Ada yang mengatakan bahwa menjadi benar itu lebih penting. Ada yang mengatakan baik itu mutlak dan benar itu relatif atau sebaliknya. Bagaimana menentukan mana yang lebih penting atau lebih mutlak? Untuk membuat suatu perbandingan, kita memerlukan standar yang baku yang menjadi tolak ukur dalam menilai sesuatu. Sama halnya dengan firman Tuhan. Dalam bagian ini, Paulus memberikan peringatan kepada jemaat di Roma perihal ajaran sesat. Ada beberapa hal yang diangkat oleh Paulus tentang ajaran sesat. Pertama, ajaran sesat selalu berbuah perpecahan dan perbuatan yang memalukan. Hal senada dikatakan juga oleh Tuhan Yesus tentang ajaran sesat, seperti yang tertulis di Matius 7 ayat 15 dan 16 yang berbunyi, "Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu, yang datang kepadamu, dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah ara dari rumput duri?" Hal kedua yang diangkat Paulus tentang ajaran sesat adalah bahwa pengajar ajaran sesat selalu melayani perut mereka sendiri, bukan Tuhan. Pengajar ajaran sesat ini selalu menyebarkan ajarannya untuk keuntungan dirinya sendiri. Hal ketiga yang diangkat Paulus adalah bahwa pengajar sesat selalu membungkus ajaran sesatnya dengan kata-kata yang muluk-muluk dan manis. Ajarannya kedengarannya benar dan masuk akal. Paulus memperingatkan jemaat di Roma untuk waspada dan dapat membedakan ajaran pengajar sesat ini dengan ajaran yang telah mereka terima pada awalnya. Inilah hal terpenting yang Paulus ingin sampaikan, bahwa mereka harus menjadikan firman Tuhan sebagai standar baku dan mutlak dalam menilai dan menerima ajaran yang mereka dengar. Jika ajaran tersebut bertentangan dengan firman Tuhan, walaupun kedengarannya baik dan masuk akal, mereka harus mewaspadai dan menghindarinya. Paulus menasehati jemaat agar mereka bijaksana terhadap apa yang kelihatan baik. Kita harus bisa membedakan mana ajaran sesat, mana ajaran yang benar. Untuk menjadi bijaksana, tidak ada jalan lain selain membaca dan mempelajari Alkitab. Terkadang, membaca saja tidak membuat kita mengerti. Oleh karena itu, kita harus rajin ikut kelas-kelas pemahaman Alkitab di gereja untuk mempelajarinya. Sinclair Ferguson, seorang teolog Amerika dan penulis buku Kristen, berkata bahwa kita harus tekun membaca dan mempelajari Alkitab. Karena Alkitab tidak akan menyatakan kekayaan isinya dengan sendirinya kepada orang-orang yang malas. Alkitab memiliki kekayaan dan kedalaman, maka harus digali dan ditemukan jika kita ingin memahaminya. Mintalah Roh Kudus untuk menerangi hati dan pikiran kita, agar kita dapat memahaminya, seperti yang tertulis di 1 Yohanes 4 ayat 1 yang berkata, "Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu,
Apakah mereka berasal dari Allah? Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Ujilah, karena apa yang kelihatan baik, belum tentu benar. Amin. Firman Tuhan menjadi tolak ukur untuk kita menilai segala sesuatu, termasuk ajaran keagamaan.